Ada banyak jurnal dan banyak kategori juga derajat yang biasa, yang tertinggi, yang dituju oleh kita, yang kita sebut dengan jurnal yang terindeks Scopus. Perhatikan standar jurnal itu. Umumnya sekarang jurnal papan atas, buku paling bawah, Pak. Yang di atas jurnal, proceeding, internet, macam-macam. Di dalam sebagai penulis, jangan hanya menghadirkan pro dan kontra teori atau data tersebut, tetapi harus muncul posisi penulis itu bagaimana? Apakah di posisi pro atau di posisi kontra? Perceraian adalah kondisi darurat yang seyogyanya harus dihindari. Tetapi di masa pandemi COVID-19, perceraian tidak dapat dihindari. Tetapi didekati dan dicintai saja. Sehingga nanti kita mencoba menulis terus saja. Ada kegagalan, anggap saja itu sukses yang tertunda. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai teori dan praktek menulis di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, sederhana bisa dikatakan sederhana, tetapi juga tidak sederhana. Tetapi yang begitu sulit pun dalam tanda petik ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, tentu kita bisa akan melampauinya nantinya. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh ya Pak Mursid Jawas tadi, menggambarkan kepada kita harus memulainya untuk menulis itu. Tetapi menulis di dalam tanda petik juga harus memperhatikan berbagai macam rambu-rambu yang ada ya untuk kemudian yang menjadi syarat akan diterimanya tulisan kita itu di jurnal Scopus. Nah, mari sekarang kita simak ya satu contoh saja ya dari konteks ya yang ingin disampaikan ke jurnal Scopus. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Ya, ini coba disampaikan nanti oleh Ibu Dr. Gusti Mujainah, yang mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi ya istilah kita, pemahaman kita, praktik kita. Jadi saya berkenan Profesor Irwansyah sama juga Pak Mursid Jawas untuk mengupasnya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, karena ini kita belajar di sini ya. Nanti bagaimana Ibu Mujainah mencoba menyampaikan itu dan nanti ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Baru nanti di segmen terakhir kita coba buka kalau ada nanti juga ada pembahasan dari para peserta yang ada di Zoom meeting ini. Silakan Ibu Dr. Mujainah. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bapak Prof. Irwansyah dan Bapak Mursid Jawas yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini sudah berkenan untuk sharing keilmuan ya. Jadi saya setelah mendengar paparan dari kedua narasumber jadi minder ya. Karena dari penelitian saya itu banyak sekali catatan-catatan yang perlu dikaji ulang, perlu dibongkar kembali. Tetapi saya tidak menjadi minder dengan ada kata penutup dari Pak Dr. Mursid tadi. Mulailah menulis, Scopus akan menghampirimu. Jadi saya sudah menulis di berbagai jurnal, ada jurnal Sinta 4, 3, dan terakhir di Sinta 2 ya, adalah di Raden Intan itu. Jadi alhamdulillah itu kolaborasi saya dengan mahasiswa S3 Ilmu Syariah, Bapak Saihu, dan juga ini rencana nanti ada penelitian kolaborasi juga dengan mahasiswa. Mudah-mudahan nanti bisa tembus ke jurnal Scopus penelitian saya dengan Ibu Firkoh ya, insya Allah. Jadi walaupun saya minder tadi awalnya, tetapi mendengar kata penutup dari Bapak Dr. Mursid menjadi semangat lagi. Ya, jadi saya belajar untuk mencoba menyampaikan penelitian saya supaya bagaimana strategi dan trik-triknya tadi dapat tembus ke jurnal Scopus. Ya, silahkan bisa di-share PowerPoint-nya. Jadi penelitian ini adalah penelitian Litap Dimas di UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Jadi penelitian ini berjudul Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.
Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum oleh Dr. Hajah Gusti Mujainah SMH, saya sendiri, dan Bapak Miftah Farid SHI MHI. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Syariah dan juga mahasiswa S3 Ilmu Syariah. Pandemi yang terjadi di akhir tahun 2019 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Jadi virus yang disinyalir berasal dari Wuhan, Tiongkok, menembus batas teritorial antar negara. Bahkan daya penularannya begitu cepat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada bulan Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang harus disikapi serius oleh seluruh dunia. Jadi pihak otoritas kesehatan bersama dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pentingnya protokol kesehatan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat harus mengacu kepada prokes tersebut. Next. Pada awal pandemi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, seperti menerapkan pembatasan sosial. Kenyataan ini membuat masyarakat dihadapkan pada kebiasaan baru, di mana kebiasaan ini menimbulkan perubahan di berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk ibadah ya. Proses pendidikan pengajaran melalui daring, pola kerja diatur dalam WFO, WFH, dan seterusnya. Ada banyak yang diadaptasi, tidak terkecuali pola hubungan dan komunikasi dalam keluarga. Semula pasangan suami istri secara intens berinteraksi. Setelah kebijakan pembatasan sosial tersebut, seluruh anggota keluarga menghabiskan waktu bersama di rumah. Bagi sebagian pihak, ini momentum yang sangat berharga, tetapi di lain pihak justru menimbulkan masalah tersendiri. Next. Salah satu hal yang menarik yang diamati di masa pandemik ini adalah meningkatnya angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Jadi data yang kami ambil itu adalah di pengadilan agama ya. Di pengadilan agama di lingkungan wilayah Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan Selatan itu diwakili oleh 3 pengadilan agama. Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Kandangan sebagai perwakilan daripada daerah Hulu, Pahuluan, kemudian Pengadilan Agama Batu Licin mewakili daerah pesisir, di mana ketiga pengadilan agama tersebut mencatat terjadinya peningkatan angka perceraian di masa pandemi COVID-19. Kalimantan Selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam sebagai wilayah yang sangat religius. Dalam konteks keagamaan, perceraian adalah kondisi darurat yang seyogyanya harus dihindari. Tetapi di masa pandemi COVID-19, perceraian tidak dapat dihindari. Bahkan sebagian pengadilan agama itu membatasi jumlah permohonan perceraian per harinya. Dari beberapa masalah di atas, itu menarik untuk diteliti dari sisi kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran perceraian dan faktor penyebabnya, kemudian bagaimana perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Nah, ini metodenya tadi terlalu panjang lebar ya. Jadi saya tadi sudah dapat ilmu bahwa metode itu tidak terlalu panjang lebar, cukup digambarkan bagaimana metode yang diambil. Jadi saya hanya menjelaskan tentang jenis penelitiannya saja, jenis penelitian dan pendekatannya. Di mana jenis penelitiannya ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat fenomena hukum yang nyata di masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Irwansyah, penelitian hukum, pilihan metode, dan praktik penulisan artikel. Pendekatannya adalah yang saya pakai itu pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Lokasinya tadi sudah dijelaskan, 3 pengadilan agama, Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, dan Pengadilan Agama Batu Licin. Next. Nah, ini teori-teorinya. Jadi karena kajiannya dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga teori-teori yang saya ambil adalah teori-teori dari sosiologi hukum, di mana teori tentang efektivitas hukum, ada teori Hans Kelsen, di sana ada teori Anthony Allop, dan juga teori Surjono Sukanto. Di mana pendekatan sosiologi terhadap hukum tidak lain adalah sebuah usaha untuk memahami hukum
dari sisi perilaku sosial masyarakat. Untuk dapat melihat efektivitas hukum, perlu diperhatikan bagaimana keberadaan hukum dalam tataran normatif antara law in book dan law in action, atau juga sering disebut dengan desain dan desolen. Ada gap di antara keduanya. Next. Teori psikologi hukum. Jadi berbicara tentang psikologi hukum, maka kita ingin melihat faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk mentaati hukum, sekaligus meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang melanggar hukum. Luasnya aspek kajian psikologi hukum terhadap perbuatan menyimpang tersebut, maka terhadap perceraian dapat dilihat secara khusus dari sisi kepribadian yang berkorelasi dengan faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu pendorongnya. Jadi saya ambil di sini model teori dari The BAM Models. Jadi dapat digunakan untuk mengupas masalah perceraian ini. Sebab perceraian itu menyebabkan hancurnya ikatan perkawinan. Sebagai suatu ledakan, maka dapat dilihat bagaimana amunisi yang menyebabkan ledakan tersebut. Amunisi itu adalah sebagai segala macam bentuk permasalahan hidup dalam ikatan perkawinan. Saat amunisi aktif dan mengkristal menjadi sumbu faktor, dan ada faktor pemantiknya pada sumbu, maka ledakan pun akan terjadi. Jadi maksudnya di sini perceraian akhirnya terjadi. Nah, ini hasil dan analisis daripada penelitian, di mana jelas terlihat bahwa terjadi peningkatan di 3 pengadilan agama tadi, baik di Pengadilan Agama Banjarmasin, di Pengadilan Agama Kandangan, dan di Pengadilan Agama Batu Licin. Semuanya meningkat. Di Kandangan tahun 2019 sebelum COVID, dari 363 kasus menjadi 376 kasus ya. Di Batu Licin ada 567 kasus tahun 2019, di tahun 2020 ada 683 kasus. Jadi dari 27 kasus perceraian yang sudah inkrah yang kami teliti, 37 itu cerai talak 37%, dan 63% itu adalah 63% adalah cerai gugat. Jadi perceraian di masa pandemi ini didominasi oleh cerai gugat. Dan lagi yang menariknya, putusan perceraian lebih banyak bersifat perstek. Karena perceraian tadi sudah lama terjadi secara agama. Jadi secara agama sudah diucapkan oleh suami misalnya, tetapi karena perceraian itu harus di muka sidang di pengadilan agama, maka mereka mendaftarkan perceraiannya. Faktor penyebab perceraian itu dari beberapa kasus, dari 27 kasus ya. 18 kasus itu karena masalah ekonomi, dikarenakan nafkah yang tidak mencukupi, kemudian ada yang tidak memberi nafkah sama sekali, kemudian ketidakterbukaan soal penghasilan, pasangan terlilit utang, dan dalam perkara cerai gugat, pihak istri merasa sang suami tidak bertanggung jawab soal nafkah. Faktor kedua, temperamental, ada 17 kasus. Faktor ketiga itu adanya pihak ketiga, 8 kasus. Faktor keempat, adanya pandemi COVID-19, itu hanya ada 1 kasus di Pengadilan Agama Kandangan. Faktor kelima, KDRT, di mana terjadi karena suami temperamental dan berselingkuh. Next. Jadi ada 10 faktor ya. Faktor ke-6, lalai dalam pengasuhan anak, di mana istri enggan mengasuh anak suami dari istri terdahulu. Faktor ke-7, narkoba, minuman keras. Faktor ke-8, ketidakpedulian terhadap pasangan, itu didominasi oleh cerai gugat tadi. Faktor ke-9, tidak taat beribadah, cerai gugat juga. Faktor ke-10, ketidakcocokan atau perbedaan sikap dalam melihat permasalahan, di mana faktor ini merupakan faktor umum dalam setiap terjadinya perselisihan suami dan istri. Next. Penutup. Selama masa pandemi COVID sejak Maret 2020 sampai dengan penelitian ini berakhir di bulan September 2021, jadi memang baru sekali, terjadi kenaikan angka perceraian. Tetapi kenaikan ini tergolong tidak signifikan, karena hal ini sudah lumrah terjadi dari tahun ke tahun. Perceraian didominasi cerai gugat. Putusan agama lebih banyak bersifat perstek. Dari semua kasus yang diteliti telah terjadi sikap antara kedua belah pihak. Ditemukan beberapa penyebab langsung perceraian,
masalah keuangan, temperamental, pihak ketiga, situasi pandemik, dan seterusnya. Simpulan kedua, next. Analisa sosiologi hukum. Jadi maraknya perceraian itu dipandang sebagai sebuah gejala sosial yang mengindikasikan tidak efektifnya pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1, keluarga yang dibentuk itu seharusnya bahagia dan kekal. Tetapi justru keluarga yang dibentuk menjadikan tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian, jadi tidak kekal. Kemudian analisa psikologi hukumnya, banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dari 27 kasus menunjukkan adanya perilaku dan kepribadian yang tidak baik dalam rumah tangga. Seperti KDRT, perselingkuhan, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi pandemi COVID-19 itu sebagai salah satu pemicu perubahan sikap atau perilaku. Jadi permasalahannya itu sebenarnya sudah lama ada. Jadi sebelum COVID permasalahan itu sudah ada. Tetapi menjadi bom, kan ada pemantiknya di masa pandemi COVID ini. Jadi bukan karena COVID tetapi dia hanya sebagai salah satu pemicu daripada terjadinya perceraian. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih. Mohon kritikan dan masukan-masukannya. Karena saya di sini belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Haja Gusti Mujainah SMH. Kita sudah saksikan, karena sekali lagi saya katakan di awal kita coba bedah ini, tapi seperti yang dikatakan oleh Prof. Irwansyah dan Dr. Mursyid Jawas tadi, ya kan, kalau istilahnya judul kalau pandemik itu mesti baru gitu ya. Tapi baru yang seperti apa nanti akan kita lihat yang coba ya. Untuk saya tidak mengomentari dulu nanti secara panjang, pemirsa, kita tanya saja dulu kepada ahlinya. Nah, kalau yang seperti ini di mana ini? Lebih bagus kita bicara kekurangannya ya. Artinya kekurangannya karena seperti yang dikatakan oleh Prof. Irwansyah dan Dr. Jawas tadi, kan ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ada banyak kategori ya. Nanti kalau soal strateginya tinggal dilihat nanti skopnya yang seperti dikatakan oleh Pak Mursyid Jawas tadi. Nah, silakan dibedah aja ya untuk menggambarkan kepada kita yang hadir di sini, nanti pendengar kita untuk bisa belajar dari kasus yang seperti ini. Nah, silakan Pak Irwansyah. Baik, terima kasih Pak Dr. Saifuddin. Jadi sebelum kami ikut berkomentar, saya dulu mau lirik-lirik mukanya Pak Dr. Saifuddin dulu. Ya, kalau cerah-cerah jadi kita bisa komentar banyak, kalau agak sedikit muram ya kita kurangi komentar lah. Tadi Pak, saya tidak nyangka tadi Pak Mursyid itu, saya pikir logatnya sudah ke Acehan Pak. Saya ingat dulu kawan kita waktu kuliah Pak, udah ada orang Aceh, pokoknya semua sepeda motor itu Honda. Jadi Honda Yamaha, Honda Suzuki. Ini Pak Mursyid tadi, saya pikir tadi betul orang Aceh Pak Mursyidnya luar biasa beliau. Ternyata orang, ya baik. Ini 17 tahun di sini, Prof. Ya, luar biasa Bapak cepat menyusulkan diri Pak ya. Ya, Pak Mursyid orang Bugis atau Makassar Pak? Mandar, Prof. Oh, ini kampungnya Pak Bahrudin Lopa Pak. Iya. Kampungnya Pak Bahrudin Lopa ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Gusti Muzainah. Saya kira ini kita berikan apresiasi karena sudah ada penelitian di tengah pandemi Bu ya. Tentu berisiko tinggi juga sebenarnya ini di masa pandemi ya. Memang dalam tradisi Scopus itu, Scopus kan lembaga riset. Jadi tentu mengutamakan tulisan-tulisan berbasis riset. Ya, ini ada juga menarik di Indonesia, mungkin juga di tempatnya Pak Mursyid juga sering menerima tulisan. Kemarin Pak Mursyid di grup ada debat ini Pak. Ini orang hukum kalau penulisnya kok tunggal ya? Kok riset tunggal? Ya. Ini dari asisten dokter bilang mana ada riset tunggal? Nggak ada tempat kami lah, tempatnya Ibu. Di kami ada sih tunggal.
Dia bilang gini, Bu Dokter, kami ini orang hukum kirim ke Skopus, sebenarnya bukan mau adu gagasan, mau naik pangkat. Jadi kalau banyak penulisnya dibagi kumnya, oh gitu ya, iya. Jadi kalau sendiri ya cepat memenuhi syarat, kecadaan saja ya. Ini tadi ada menarik Ibu Musaina, tadi ada kata-katanya Ibu, terakhir itu, bom waktu. Wah ini, saya tadi catat sebenarnya kalau judulnya mau provokatif, kan judul riset tidak harus persis sama dengan judul tulisan. Jadi boleh dimainkan tulisan, boleh provokatif. Ya sepertilah Paulina kalau kita lihat judul-judul sinetron ya, hampir seluruh sinetron Indonesia itu Pak beda-beda. Tapi yang mempersamakan Pak ada rumah sakitnya. Jadi apapun judulnya Pak di rumah sakit berakhirnya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya hanya temanya dibikin menarik Pak. Tapi buat ibu-ibu rumah sakit yang penting ya. Karena di situ nanti Pak berurai air mata kalau ada rumah sakit. Nah, tadi ada bom waktu. Sebenarnya tadi saya sudah catat Pak. Kalau sedikit mau provokatif, ini judul misalnya boleh diubah menjadi mengurai benang kusut perceraian di masa pandemi. Tapi ternyata Ibu Musaina ada lebih kencang Pak. Mengurai bom waktu. Wah itu yang waktu sebenarnya. Ya, saya sudah mau ganti nih Pak. Mengurai bom waktu perceraian di masa pandemi. Wah, itu saya kira bagus sekali Bu ya. Itu judulnya. Ya ini tahu ada sebagai contoh saja. Dan yang kedua nanti Pak Mursyid yang bisa lebih melengkapi dari sisi hukum kekeluargaan, Pak, kan hanya hukum umum saja ini. Nah, kalau ada judul, ada kata dan, itu butuh kehati-hatian, karena pasti luas cakupannya. Sedangkan tadi kita sepakat, tulisan yang bagus itu tahu banyak tentang yang sedikit. Bukan tahu sedikit tentang yang banyak. Kalau dokter umum itu Pak, dia tahu semua penyakit Pak, ujung kaki sampai ujung rambut. Makanya dikasih banyak obat Pak, diikuti banyak doa. Ya. Kalau dokter ahli Pak, langsung periksa darah, periksa ini baru tentukan obatnya. Nah, jadi ilmu dokter ahli dipakai untuk membuat tulisan di jurnal. Fokus dan tajam pada saat tadi Pak Mursyid mengatakan, statement of the problem ya, problem apa yang mau dikaji. Adanya kata dan, ya mungkin dalam riset itu bagus karena risetnya kan interdisiplin juga sangat bagus. Tetapi untuk sebuah tulisan itu butuh kehati-hatian karena beda kajiannya antara sosiologi dan psikologi. Nah, kalau sosiologi pada perilaku umumnya, sedangkan psikologi itu aspek kejiwaan. Nah, mungkin Ibu Musaina ini bisa menjadi donatur, Pak. Akan melahirkan dua tulisan. Nah, satu dari perspektif sosiologi, satu dari perspektif psikologi. Ya, ini sumbangan pemikiran beliau yang bisa dibagi dua. Nah, kemudian, ya tadi saya sepakat di masa pandemi itu menjadi kata kunci di masa pandemi. Jadi mengurai bom waktu perceraian di masa pandemi. Nah tadi sebenarnya banyak sebab-sebab ya. Saya pikir-pikir tadi Ibu Musaina ada satu sebab yang selalu muncul di koran Pak. Ketika masa pandemi suami banyak di rumah. Ternyata ibu-ibu Pak mengawasi ketat HP. Wah. Ini ada kabupaten di Sulsel Pak, kampungnya Pak Dr. Mursyid ini Pak. Pak ya. Ini di proses sidang Pak. Ternyata rata-rata suami ini terancam dengan di rumah Pak. Makanya nama-nama perempuan diganti nama laki-laki Pak. Misalnya Anti menjadi Anto. Wah. Itu menarik sebenarnya Pak. Jadi penyebabnya ya normal-normal. Tapi ini ada penyebab yang menarik ketika terjadi proses persidangan. Nah, untuk sebuah tulisan, saya katakan tadi di paragraf pertama itu, tadi Pak Dr. Mursyid mengatakan signifikansi masalah. Pentingkah ini masalah? Apa rasanya penting? Oh banyak problemnya.
tadi sudah urai problem 1 sampai 10. 10 problem menunjukkan pentingnya ini penelitian. Nah, itu Pak, di paragraf pertama harus muncul itu. Nah, tepat menggambarkan banyak masalah. Nah, kalau misalnya 10 problem itu pernah diadakan riset, lebih tegas lagi. Sumbernya tadi Pak Musin mengatakan ya sumber dari otoritas itu menentukan. Nah, nanti di paragraf kedua, di antara 10 penyebab mana yang mau diselesaikan. Ya, jadi tidak semua diselesaikan. Mana yang mau diselesaikan hanya 1. Karena Scopus itu kalau masalah-masalah umum dia tidak terima. Ya. Kalau Anda mengatakan mengurai tentang soto Banjar, orang semua tahu Pak. Tapi nanti orang Prancis soto Banjar itu apa ya? Nah, coba bandingkan soto Banjar dengan misalnya Pizza Hut. Oh gitu kira-kira perbanding. Meskipun beda jauh. Nah, tapi bisa dibandingkan ya. Karena buat mereka dia cari apa yang bisa dibandingkan ini. Kalau hanya fakta perkawinan diurai dan mereka tidak butuh dengan informasi itu, jadi kita harus tarik dia untuk membaca tulisan ini sehingga dia terkesan berkepentingan untuk memahami. Ya, jadi pandeminya penarik, tapi nanti lihat apa isinya. Dibandingkan tulisan sebelumnya, adakah faktor spesifik dalam pandemi ini yang memunculkan penyebab terjadinya perceraian? Tadi mungkin sangat tepat untuk sebelumnya. Nah, nanti diperkuat di masa pandemi ada yang baru muncul Pak. Kalau mungkin soal HP tadi agak terlalu sederhana ya. Nanti ya, jadi pengawasan ketat terhadap HP ya contoh saja ya. Itu hal baru Bu. Karena sebelumnya HP tidak ketat karena orangnya di luar. Ya. Orangnya di dalam jadi. Jangan tersinggung Bapak ya, Pak siapa ini Pak Dangu, saya senyum-senyum, jangan tersinggung Pak ya. ini menarik sebenarnya Pak, jadi kita arahkan ke situ. Nah kemudian ya, saya lihat ini risetnya pasti empirik. Nah biasanya Ibu Musaina, riset empirik sebenarnya berpotensi untuk mengungkap banyak hal. Ya, jadi tadi seperti Pak Dr. Musin mengatakan bagaimana standing of authornya ya. Jadi pikiran-pikiran penulisnya didukung oleh data empirik. Tadi ada tabel. Nah ini tabelnya meningkat terus ini, itu pendukungnya. Mungkin ada wawancara narasumber. Menguatkan lagi. Teori-teori itulah yang memperkuat Ibu. Bukan itu ditaruh di depan. Kalau itu ditaruh di depan, kajiannya sangat teoritis. Nah, kalau kajian sosiologi kan berbasis pada data empirik diperkuat oleh teori. Jadi teorinya dari belakang. Kalau ditarik ke belakang itu lebih kuat. Seolah-olah apa yang Ibu sudah temukan itu penguatannya dari teori. Jadi Ibu yang lebih hebat daripada teorinya. Kalau tadi yang pertama, teorinya lebih hebat Bu. Nah ini harus dibalik ini. Teorinya di belakang. Temuan ini tadi, faktor-faktor misalnya Surjono Sukanto. Surjono cuma bilang 6 faktor. Ibu mengatakan ada 2 faktor baru. Jadi dibanding dari situ, bahwa penelitian ini menemukan 2 faktor baru. Yang mana yang lama, ini Surjono punya. Itu kira-kira sehingga makin kuat temuannya dari sisi itu. Ya, saya kira itu saja barangkali Bu ya, yang hal-hal yang menarik ini. Jadi mungkin kalau untuk ke skop tadi Pak Dr. Mursi juga ya, tentu kita harus juga mempelajari petunjuk penulisan, gaya, dan jangan lupa ya ada tradisi kalau mau kirim ke jurnal A, kutip dulu tulisan yang ada di jurnal A. Kalau misalnya juga tadi sudah dibilang Pak Dr. Mursi juga, ada strategi juga. Kalau ada kawan, misalnya ya, yang punya ID Scopus, bisa juga diundang ikut bersama-sama. Paling tidak, editor jurnal Scopus itu melihat, oh ini ada penulisnya sudah pernah kirim tulisan ke sini ya.
itu juga bisa dipertimbangkan. Ya. Mohon maaf ini Ibu Musaina karena ini untuk kepentingan bersama, ya. Jadi hal yang baik ini saya kira tinggal dirapikan saja karena pikirannya Ibu ini kelihatannya Ibu terlalu rendah hati ya. Jadi seolah-olah orang lain lebih hebat padahal penelitian ini bagus. Jadi mestinya dia yang memperkuat pendapat Ibu, bukan Ibu yang memperkuat pendapat itu. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dr. Saifuddin. Ya, makasih Prof. Irwansyah. Ya, ini udah mulai buka-buka nih, Prof. Irwansyah. Ya, kita juga sangat berterima kasih karena beberapa rahasia ya yang katakanlah yang selama ini ada hanya di kepalanya chief editor itu disampaikan ke kita semua di sini. Saya pikir ini menjadi bahan yang menarik karena ada soal strategi juga ya untuk itu, karena itu juga bagian istilah kita penularan untuk kemudian menularkan seperti apa sih sebenarnya jurnal Scopus itu. Maka variabel-variabel yang terpetik strategi tadi itu juga sangat penting di kita. Tentu secara substansi nanti juga akan dilihat oleh Dr. Mursyid Jarwas juga penting untuk kita perhatikan nanti untuk itu. Ya, silakan Pak Mursyid Jarwas. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Iya, itu luar biasa masukannya dari Prof itu. Selesai artikel ini. Dari judul sampai substansinya itu sudah selesai. Mudah-mudahan itu dicatat Bu Gusti. Saya apresiasi yang besar terhadap riset ini. Dulu saya berpandangan bahwa kalau artikel kita direview oleh orang yang ketat, maka itu menyusahkan. Jadi dulu saya berpandangan seperti itu. Iya, sih. Sekarang begitu saya menjadi pengelola jurnal Scopus, reviewer kami dari Amerika itu mereview itu luar biasa serius. Ini saya baca dari artikel yang semula ya harganya mungkin 100.000, begitu selesai di review dalam ini sudah di atas 1 juta. Itu contoh ininya. Jadi ketika Bu Gusti ini berani di review artikelnya, ujungnya artikel ini akan sempurna, ya. Karena kalau kita penulis, sudut pandang kita itu seolah-olah kita pakai kacamata kuda, ya, dengan berdasarkan background keilmuan kita, berdasarkan bacaan kita. Tapi ketika dilihat oleh orang lain, tentu ada sudut pandang yang lain. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Irwansyah. Nah, ini samarah banget kalau judul ini. Jadi kalau judul ini ya samarah banget ininya. Jadi ya ini memang fokus utama ketika Samara terindeks oleh Scopus itu hanya 2,5 baris ininya bahwa jurnal ini sangat bagus dan bahasa Inggrisnya bagus. Itu saja. Ininya komentarnya, tidak ada komentar lain. Saya konsultasi dengan kawan yang diterima oleh Scopus itu sampai 15 halaman harus diperbaiki. Nah, jurnal kami tidak ada perbaikan. Rupanya jurnal kami dianggap hal yang sangat penting bagi mereka karena belum ada jurnal yang sama yang fokus pada kajian hukum keluarga. Nah, jurnal ini ya risetnya Bu Gusti ini ya memang samarah banget. Ini jadi fokus utama jurnal Samara itu adalah hukum keluarga Islam, Pak Saifuddin. Jadi fokus utama. Cuman saya menggunakan strategi sebelum submit ke Scopus. Saya ingin bahwa jurnal ini bermanfaat untuk kawan-kawan di seluruh Fakultas Syariah dan Hukum di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya memperluas dengan menambahkan jurnal hukum keluarga dan hukum Islam. Jadinya sangat kita luaskan. Tetapi kami buka rahasia, artikel yang kami publish itu tidak sampai 30% dari jurnal selain hukum keluarga. Jadi selain hukum keluarga itu tidak sampai 30%, bisa dicek yang kami ini kan. Di fokus utama sangat pada ini hukum keluarga. Nah, catatan kecil saya saja Ibu Gusti, mohon izin ya, ini tidak menganggap bahwa riset Ibu sangat bagus, sangat aktual, hanya memberikan catatan sebagai pengalaman menjadi membaca. Saya sekarang ini asik membaca artikel orang saja ya. Ibu perlu konsistensi ya, saya setuju dengan Prof. Irwansyah tadi.
Ini jadinya bisa jadi dua riset karena ini kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum. Kalau misalnya ini tetap diteruskan, maka harus ditambahkan seorang penulis yang ahli di bidang psikologi hukum. Harus. Nah, itu ada salah satu artikel masuk ke kami, itu bagus sekali, itu hak-hak minoritas Bali, hak-hak pendidikan minoritas Bali. Kok ini kok jurnal pendidikan masuk ke kami. Begitu saya baca, isunya menarik, ya. Bagaimana hak-hak pendidikan minoritas Muslim Bali. Saya tanya, apakah ada data tentang hak-haknya di bidang hukum keluarga Islam? Banyak datanya katanya. Akhirnya saya minta rubah, saya sampaikan sebelum dikirim ke reviewer, coba dimasukkan hak-hak minoritas Muslim Bali dalam perspektif hak-hak minoritas Muslim Bali, hak-hak pendidikan dan hukum keluarga Islam minoritas Bali. Rupanya disetujui dan lolos review, dan reviewnya juga sangat bagus ininya. Jadi kemudian saya menambahkan harus ada ahli hukum Islam satu. Maka ditambahkan salah satu penulisnya itu adalah hukum Islam. Jadi kalau kita memasukkan sebuah artikel, jangan mencoba menulis yang tidak ada otoritasnya. Ininya. Jadi kalau mau berkontribusi ke kampusnya, jangan lagi menulis sekarang hanya 2, bukan 1 ya. Perhatikan misalnya dari UIN Malang, ketika mengirim artikel ke Samara itu 8 itu sampai penulisnya. Ternyata ada manfaat yang lain. Ada manfaat lain, yaitu untuk menaikkan lembaga. Kami pun pahalanya banyak. Kalau satu artikel muncul ada 4 Scopus, ya kami insya Allah ada panen pahala nanti ininya. Ini Bu Gusti ya. Nah, dipertimbangkan kalau dipilih tetap 2, sosiologi hukum dan psikologi hukum, silahkan. Tetapi kalau memilih memasukkan psikologi hukum, berarti harus ada ahli yang masuk salah satu di bidang itu. Kemudian yang kedua, coba diperhatikan ketika judulnya itu menggunakan kajian sosiologi, ketika di abstrak itu menggunakan pendekatan sosiologi dan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Nah, itu 2 hal yang sangat berbeda. Saya lebih tepat itu di judulnya yang tepat. Kalau pendekatan dalam PTKIN dan ilmu hukum itu berbeda. Kalau pendekatan dalam ilmu hukum itu adalah kalau kita mungkin mengenalnya dengan jenis penelitian, misalnya case study. Ininya kan, kemudian itu ada 5 jenis kalau pendekatan dalam penelitian hukum ininya. Tetapi yang saya yakin yang dimaksud Ibu ini ketika menyebut pendekatan itu adalah pendekatan dalam makna kajian Islamic Studies, menggunakan sebuah ilmu untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi coba diperhatikan di abstraknya ditulis pendekatan itu. Nah, kemudian itu debatable bisa jadi, silahkan diinikan. Nah, itu pada judul dan abstrak sekaligus ya. Nah, di abstraknya itu belum muncul statement of the problemnya. Apa yang menjadi dasen dan dasolen yang seperti yang disampaikan. Sudah ada sebetulnya di dalam di dalam isi laporannya, tetapi belum harus muncul di abstrak. Statement of the problemnya itu. Nah, kemudian di kami tidak memandang perlu tujuan penelitian itu muncul di abstrak. Jadi kami tidak memandang perlu itu muncul. Jadi statement of the problem, kemudian method, kemudian result. Itu saja. Kalau misalnya di jurnal Samara, Bu Gusti tertarik mengirim artikelnya ya. Kemudian mohon maaf ya, ini saya tidak tahu halaman berapa. Saya ini kebetulan berani kali Bu Gusti ini kepercayaannya dikirim laporan eksekutif summary-nya ke saya. Nah, ini kalau di dalamnya itu misalnya alurnya itu harus lurus, saran saya. Apa yang harus lurus? Ini kan dari judulnya ini adalah tergambar bahwa perceraian di masa pandemi. Dalam artian pastinya bayangan kita ada kontribusi pandemi ini terhadap tingkat perceraian. Yeah. Maka ini kita harus luruskan semua, nafikan yang lain. Yang lain itu misalnya ada 7 penyebab, itu bukan itu yang menjadi fokus kita. Tetapi ini adalah perceraian di masa pandemi. Maka mungkin saran saya, jika memiliki data,
perceraian di 3 kabupaten ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu pasti sangat kuat risetnya. Jadi itu tergambar, oh rupanya ada peningkatan. Jadi walaupun tidak ada sebab langsung, pastinya bisa dianalisis bahwa sebelum pandemi itu memang sudah meningkat. Ya, tetapi dengan adanya pandemi itu semakin meningkat. Nah, itu kan datanya kuat ininya. Kemudian ada di pendahuluan, saya membaca, ini saya baca saja, mohon maaf, mungkin keliru saya, Bu Gusti ya. Salah satu hal yang menarik pula untuk diamati adalah meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Itu satu, mana data itu? Ya, itu tidak muncul. Seharusnya muncul itu, satu. Kemudian yang kedua, sebagai hipotesis awal, penulis menilai perubahan struktur kehidupan dan kebiasaan berdampak kepada kondisi sosial. Nah, ini sebaiknya ini langsung dugaan awal ini dikaitkan dengan relasi pandemi. Kan itu kan dari awal itu judulnya itu. Jadi bukan yang lain. Langsung difokuskan bahwa ini terkait dengan pandemi dan datanya pasti dapat. Datanya pasti dapat. Kemudian di halaman berikutnya, saya baca Bu ya, mohon izin. Kenyataan di atas ternyata tetap berbanding lurus dengan fenomena perceraian. Dugaan saya yang dimaksud ini berbanding terbalik. Dugaan saya ini. Ya, ini pemilihan kata ini sangat ini. Saya baca ulang berkali. Ini kan bahwa Kalimantan itu religius. Secara teori ya kan itu kan yang dibangun. Secara teori seharusnya tidak meningkat perceraian karena perceraian adalah hal yang paling dibenci dalam Islam. Nah, ini argumennya, kenyataan ini berbanding terbalik dengan bukan berbanding lurus. Betul ya Bu Gusti ya? Betul Pak. Salah ketik itu Pak. Nah, kemudian di fokus penelitian kami, kalau ini memang saya baca ini kan eksekutif summary, maka ini harus dirubah kembali dalam bahasa artikel. Nah, apa yang fokus penelitian itu tidak muncul dijadikan subbab, kemudian metode penelitian misalnya di Samara, kalau dikirim ke Samara, kalau ke jurnal lain itu ada 2 model. Jurnal di internasional bereputasi itu ada 2 model yang saya sebutkan tadi, imrad dan non-imrad. Jadi perbedaan imrad dan non-imrad itu, kalau imrad itu memunculkan metodenya itu dalam subbab khusus. Sementara non-imrad itu tidak memunculkan sebagai bab khusus, tetapi include di introduction. Nah, kalau di sini, kalau misalnya pastikan baca author guideline-nya jurnal yang dituju Bu Gusti. Kalau ke Samara itu tidak perlu muncul bab khusus metode penelitian, langsung include 1 kalimat atau 1 paragraf di pendahuluan ininya. Itu aja. Nah, ini kadang-kadang kami kalau risetnya sangat bagus, maka kami komentari. Ya, tolong ini disesuaikan author template-nya. Tapi kalau artikel yang dikirim tidak bagus, ini alasan ini tidak layak, langsung kami jawab tidak layak ininya. Tapi kalau misalnya bagus, kami komentari ini harus dimuat, tapi ini disesuaikan dengan author guideline-nya. Nah, berikutnya mohon maaf Bu Gusti ya, ini agak sedikit ini. Nah, ketika menjelaskan hasil penelitian, maka itu sudah harus tercermin judul-judul subjudulnya itu tidak hanya berdasarkan masalah yang diajukan, tetapi pada kajiannya tadi itu. Kajian sosiologi hukumnya muncul, kajian psikologi hukumnya muncul. Nah, itu di subjudulnya itu sudah, kalau kami sudah harus tercermin. Kenapa? Ya itu penting, bahwa itulah novelty yang ada sebetulnya. Jadi judul itu sudah nampak novelty, kemudian novelty-nya itu memang secara saintifik itu terbukti. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Irwansyah tadi itu. Nah, judul-judulnya ini memang harus direproduksi kembali, disesuaikan dengan ritme artikel. Ini masih dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian lagi-lagi, datanya banyak, tetapi belum muncul kehadiran outstanding of author-nya belum muncul untuk ininya. Kemudian, nah itu saja dua
apa namanya dia hasil penelitiannya itu harus muncul. Sebenarnya sudah perceraian sebagai gejala sosial dan perilaku hukum. Hampir. Ya kan? Tetapi belum nampak bahwa ini lah apa iya dimaksud seperti ini, kan langsung kesimpulan di situ kan, bukan sebagai kajian. Nah, nanti didiskusikan dengan timnya saja. Kemudian ya ini yang paling utama, terakhir konklusinya terlalu kepanjangan dan ya disesuaikan yang disampaikan yang Prof. Irwansyah tadi. Untuk referensi di sinilah hati-hati. Saya sampaikan kepada tim editor saya, kalau ada artikel masuk tidak sampai 25 rujukan, tolak. Itu standar internasional, 25 rujukan. Bagaimana presentasinya itu di standar Indonesia juga seperti itu, minimal 25. Itu menunjukkan bahwa kekayaan analisis pembaca itu kuat. Nah, ini ditambahkan saja. Jadi saran saya kalau dibaca tadi yang saya kirimkan slide dari Samara itu, jadi sumber utama itu babonnya ada, kemudian lebih khusus lagi untuk rujukan di jurnal, itu merujuk kepada jurnal yang sudah terindeks Scopus. Kenapa? Kami pengelola jurnal Scopus itu, penilaian Q1, 2, 3, 4 itu tergantung penulis. Ya, sehingga sebaiknya tidak lagi mengutip yang bukan jurnal Scopus kalau menulis di jurnal Scopus. Maka saya menyampaikan tadi kalau di Indonesia itu silahkan rujuk Samara, Ihkam, Ahkam, Sudah Islamika, Kijis, dan lain sebagainya. Jangan lagi, ya boleh kalau misalnya ada data yang penting, dia berada di Sinta 2, ya silahkan masukkan. Tetapi itu jangan dominan. Ya, jadi mohon maaf Bu Gusti, jadi referensinya mungkin perlu ada pekerjaan tambahan lagi. Minimal Bu itu 25. Itu bisa tanya pada pengelola jurnal yang lain, itu pasti ditengok. Karena itu yang muncul di halaman. Coba perhatikan muka jurnal itu, begitu kita klik, itu yang muncul itu judul, penulis, abstrak, referensi. Ininya. Dan itu pastinya kedalaman isi dari sebuah artikel di sana yang menentukan. Ya. Saya pikir dari saya ini saya perhatikan belum menggunakan Mendeley atau Zotero. Itu tolong digunakan, itu juga strategi untuk sebuah artikel itu terindeks oleh Scopus, karena memang sudah ada tulisan saya itu penggunaan menulis artikel berbasis digital. Sekarang ini jangan lagi manual. Ya, karena itu sudah terdeteksi semua, itu bisa dilacak semua. Saya pikir dari saya itu, mohon maaf Bu Dr. Gusti, ini membedah ininya. Mudah-mudahan sukses tulisannya. Kalau tertarik menulis di Samara, silakan disubmit dengan perbaikan-perbaikan yang disampaikan dengan Pak Irwansyah tadi dan yang saya sampaikan. Demikian dari saya, Pak Saifuddin. Oke, terima kasih banyak Pak Mursyid Jawas ya. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa nih dari apa yang disampaikan oleh Pak Mursyid Jawas tadi, yang menggambarkan ke kita semua ya tentang ya begitulah sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat menulis kalau itu ingin dimasukkan ke dalam jurnal Scopus. Artinya seperti ini ya, memang dasarnya basicnya dari penelitian, tetapi kemudian pada saat itu kemudian mau dijadikan artikel, ini harus ada beberapa penyesuaian, harus ada beberapa perubahan yang itu memang menjadi standar yang katakanlah ditetapkan menjadi rambu-rambu dalam penulisan jurnal di Scopus. Nah, terkadang kelemahan kita ya selama ini bahwa pada saat menulis jurnal ya istilah kita meringkas hasil penelitian, dan ringkasannya itulah yang kemudian kita sampaikan. Ternyata hari ini terkuak semua ini. Terima kasih banyak Pak Mursyid Jawas. Ada beberapa penyesuaian yang memang harus kita lakukan pada saat nanti kita kalau mau menyampaikan itu ya masuk ke dalam jurnal yang terindeks Scopus. Baik, peserta yang ada di Zoom meeting dan pemirsa sekalian, kita sudah mendengar semua. Karena ini sekali lagi adalah dalam tanda petik diskusi intensif, saya tidak beri kesempatan kepada Ibu Gusti untuk dalam tanda petik ya menyampaikan lagi apa semacam pendapatnya, tapi ini karena sifatnya sharing di kita, sehingga nanti itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada satu sesi lagi ya yang salah kita manfaatkan kalau nanti ada ya, sebenarnya waktu untuk di lensa manual kita sudah berakhir, tapi saya masih beri kesempatan kalau ada peserta yang
ingin menyampaikan lagi beberapa hal yang masih standby di kita. Ada Pak Mursid Jawas dan Prof. Irwansyah itu karena berada di Ambon, ya, dalam perjalanan pulang ke Makassar, yang beliau lagi perjalanan di bandara, telah memberitahu saya juga. Kita akan diskusi ya dengan peserta di Zoom meeting. Nanti silahkan di right hand ya di layar saya, nanti akan saya catat dan nanti akan saya persilakan setelah pariwara atau iklan yang berikut ini.